meniatkan niat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wa-tadhakkura wa-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki fi kitabillah sunnati rasulillah du'ati ilal khair wa dalalati ala al-huda ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa jannatihi minhu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Setelah minggu lalu guru kita Habib Mustafa bin Syahab membaca di dalam pembahasan di akhir bab taharah yang sengaja tadinya sebelum kita membahas tentang bab pembatalan wudu, artinya di dalam kitab Risalatul Jami'ah Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi ini memberikan atau kesimpulan ketika kita berwudu. Setelah wudu, diantaranya hal yang harus kita perhatikan adalah keadaan kita suci dari hadas besar. Makanya dibahas tentang hadas besar, wa in kana alaihi janabah. Ya, kalau ada janabah maka diharuskan untuk mandi. Namun di dalam kitab Risalatul Jami'ah Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, beliau hanya menyebutkan dua saja dari hal yang mewajibkan kita mandi. Mungkin ini sudah dibaca ya minggu kemarin. Fa in kana alaihi janabah min mujama'ah aw khuruj mani min naum aw ghairihi lazamahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniya raf'il janabah. Wa in kana alaihi janabah, kalau ada janabah min mujama'ah, pertama dari hubungan suami istri, atau di dalam bahasa fikihnya sering disebutkan ilajul hasyafah fil barri, ya, masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Ini mewajibkan seseorang untuk mandi. Ada sini disebut min mujama'ah, dari hubungan intim, ya, min mujama'ah dari hubungan intim. Jadi diantaranya yang mewajibkan mandi hubungan intim. Karena disebutkan juga al-iltiqa al-khitanain, perjumpaan dua kemaluan. Qauli sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bersabda, "Idzal taqa al-khitanan faqad wajaba al-ghusl." Riwayat Bukhari. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika berjumpa dua al-khitanan, dua kemaluan, disebut al-khitanan, kemaluan yang sudah dikhitan. Nah, makanya di sini gaul ulama juga yang namanya khitan dua wajib. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kalimat al-khitanan. Jadi dua-duanya disunat. Laki disunat, perempuan juga disunat. Cuma mungkin banyak terjadi permasalahan di zaman kita. Makna sunat itu enggak seperti yang dilakukan oleh orang-orang di sebagian negara seperti Afrika atau apa. Ya beda. Sunat itu cuma iklan untuk perempuan, bukan dipotong. Nah, kalau di Afrika dipotong sehingga tidak ada syahiyah lagi, nggak ada nafsu atau syahwatnya dalam hubungan seperti itu. Ini perbedaan. Mungkin sebagian seperti Badan Kesehatan Dunia melarang perempuan dikhitan. Terus kalau ada jamaah tanya khitan, perempuan kita punya anak perempuan khitan, laki khitan wajib, apalagi perempuan juga. Sebab anak perempuan yang tidak dikhitan itu syahwatnya meninggi, berbeda. Nah, banyak perempuan itu syahwatnya semakin tinggi yang susah untuk diturunkan melainkan dengan khitan. Jadi salah satu alasan kenapa anak perempuan dikhitan, banyak mengurangi daripada batas syahwatnya. Banyak dalam beberapa tahun terakhir banyak orang yang hancur dengan syahwatnya sebab tidak dikhitan, ya, tidak melakukan yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebut seperti itu, mujamaah, hubungan suami istri.
Begitu juga khuruj mani, keluarnya mani. Nah, ini bebas, laki perempuan keluar mani wajib mandi. Nah, ini secara syamil, binom atau ghairi, artinya keluar mani dengan tidur atau tanpa tidur, mimpi basah atau bukan. Ya. Ghasala jami' badanihi, wajib membasuh seluruh badan. Ma'niyah raf'il janabah, dengan niat raf'il janabah. Nah, ini syaratnya nanti kita akan sebut. Nah, di dalam kitab ini syamil. Kalau boleh saya sedikit mengulangi apa yang disampaikan oleh Habib Mujtaba, di mana kita pahami yang pertama ini membahas tentang al-ghusl, yaitu mandi, wajibnya mandi. Sebelumnya kita perhatikan mandi itu dalam bahasa Arab artinya as-sailan. Mandi itu atau al-ghusl itu artinya sailan, mengalirkan air. Ya, air yang mengalir itu disebut al-ghusl, mengalirkan air. Syara'an, secara syariat, ta'mim jami'ul badan bil ma'i bi niyatin makhsusah, menyempurnakan. Ya, ta'mim, mengumumkan, artinya menyeluruhkan seluruh badan kita dengan air. Ini mandi artinya. Bi niyatin makhsusah, dengan niat yang khusus, sebab di dalam mandi wajib ada niatnya yang khusus. Gak sembarangan. Ente kalau mandi biasa dengan mandi wajib beda. Mandi biasa dengan mandi wajib beda. Kemudian di sini disebutkan ada hukumnya mandi. Ya, kita membahas tentang wajib. Ya, berarti hukumnya wajib mandi. Tapi ada hukumnya mandi seperti disebutkan al-wajib. Pertama, idza nadhara ghusl al-masnun. Mandi itu kapan menjadi wajib? Kalau dinadarkan. Itu mandi biasa, enggak mandi wajib, enggak mandi janabah. Tapi itu nadar, saya nadar. Apa nadarnya? Kalau bangun jam 3 malam mau mandi. Oh, ini wajib, enggak boleh dia enggak mandi. Itu udah nadar. Ya. Kemudian fi halat di sitta, dan di 6 keadaan. Kalau tadi di sini di kitab disebut 2. Nah, nanti akan disebut 6 keadaan kapan seseorang itu wajib mandi. Dan yang kedua hukumnya mandub, sunnah. Kapan sunnah? Kaghusl Jum'ah wal Idain. Contohnya seperti mandi Jumat. Liman arada as-shalah. Mandinya Jumat itu bagi mereka yang mau melaksanakan sholat Jumat. Berarti laki-laki sunnah mandi. Seorang laki-laki yang mau sholat Jumat sunnah mandi. Ya, laki-laki diwajibkan sholat Jumat, nah sunnah dia mandi. Kapan masuk mandi Jumat? Mandi Jumat itu masuk fi muntasif lail. Mandi Jumat masuk ba'dal fajar, dari selepas fajar, waktu fajar. Ya. Nah, kemudian al-idain, mandi Id. Mandi Id juga sunnah. Ya, dan mandi-mandi yang lain sunnah. Ada mandi-mandi nanti disebutkan. Biasanya kalau di dalam bab seperti gerhana ada sunnah mandi. Nah, ada disunahkan ya mandi. Nah, termasuk mandi Idain, mandi sholat Id sunnah. Tapi bukan hanya untuk yang sholat yang nggak sholat sunnah mandi hari raya. Makanya nggak disebut mandinya untuk sholat Idnya, tapi mandi untuk hari Idnya. Sunnah mandi untuk hari Id. Walaupun ada perempuan yang dalam keadaan nifas atau dalam keadaan haid, sunnah mandi. Ya, mandi untuk Idnya, untuk hari Lebaran, sunnah. Nah, kemudian mubah, kapan mubah mandi? Idza kana li tabarrud, untuk mendinginkan, pengen adem, panas, sunnah mubah mandi. Boleh. Au tanadduf biduni niyat shalihah, dan atau membersihkan badan aja biasa tapi tanpa niat sholehah. Berarti kalau pakai niat sholehah jadi ibadah. Bukan hanya sekedar mubah, tapi jadi ibadah. Nah, kalau misalkan mandi aja biasa, bersihin badan, kan mubah. Ya. Kemudian yang ketiga makruh. Kapan makruh? Al-ghusl bil inghimas lis-shaim. Mandi dengan berenang bagi orang yang berpuasa. Berenang gitu, makruh. Hanya kalau lagi puasa suka dibilang makruh berenang.
Ya, memang hukumnya makruh, sebab dikhawatirkan ada yang masuk air dari telinga, dari hidung, dari mulut, ya. Kemudian lagi yang terakhir haram. Nah, haram ini ada terbagi menjadi dua. Ada haram ma'as sihah. Ada haram tapi sah. Hukumnya mandinya haram tapi sah. Ada haram bidun sihah. Ya, ada haram ma'as sihah, ada haram ma'adam sihah. Haram ma'as sihah, haram dan sah. Mandi siapa? Mandi orang yang mandi pakai airnya boleh nyuri. Dia mandi airnya tapi boleh curi dia. Boleh nyolong. Mandinya sah, tapi haram. Ada ghasban. Ya, bima maghsub, dengan air boleh nyuri. Kemudian ada lagi haram tapi enggak sah. Udah haram enggak sah. Rugi ya. Udah haram enggak sah mandinya. Mandi siapa? Idza kanat haidhan bi niyyati ta'abbud. Mandinya orang yang berhalangan lagi haid dengan niat ta'abbud, dengan niat ibadah. Orang lagi haid mau mandi boleh. Tapi kalau dia niat solehan, niatnya mau niat ibadah, enggak boleh, haram. Ya. Enggak boleh mandinya niat ibadah. Terus mandi aja buat ngademin, buat bersihin badan, boleh. Ya, tidak ada masalah. Nah, ini hukumnya. Nah, kemudian yang tadi kita bahas tentang hal yang mewajibkan mandi, dua dibahas. Pertama, hubungan suami istri. Kedua, orang yang keluar mani, mimpi basah atau tanpa mimpi dengan sengaja seperti istimna, onani. Itu wajib mandi. Dia wajib mandi. Nah, di sini ditambahkan lagi, ada yang mewajibkan mandi, ada 6. Terbagi menjadi 2. Ma yakhtas bin nisa thalatha. 3 ini khusus untuk perempuan. 3 ini khusus buat perempuan. Jadi perempuan lebih banyak ya anjurannya mandi. Sebab yang khususnya ada, apalagi yang umum. Laki nggak mungkin mandi 3 ini nggak mungkin. Nah, 3 lagi yashtarik fihi rijal wa nisa, laki perempuan nyampur. Berarti kalau yang laki hitungannya 3. Kita kalau ditanya orang laki berapa wajib mandi, orang laki 3, orang perempuan 6. Tapi kenapa ditotalkan 6? Artinya menyeluruh hal yang mewajibkan mandi. Apa saja di sini disebutkan? Yang pertama yang khusus bagi untuk kita bicara yang pertama campur laki dan perempuan. Ya. Ya, yang pertama yang campur laki dan perempuan, pasti dua-duanya wajib mandi. Apa yang sebagaimana disebutkan di sini, wa in kana alaihi janabah min mujama'ah. Kalau seseorang itu melakukan hubungan suami istri, atau di dalam bahasa fikihnya banyak dipakai ilajul hasyafah fil fard. Mohon maaf, masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Ketika masuk ilajul hasyafah, kita kalau berbicara hasyafah berarti mohon maaf, kepala kemaluannya laki-laki itu disebut hasyafah. Di ujungnya itu hasyafah. Ya, kalau semua disebut dakar, ujungnya disebut hasyafah. Nah, hasyafahnya waktu masuk, ini namanya ilajul hasyafah fil fard. Masuk walaupun kepalanya aja, maka sudah mewajibkan orang itu mandi. Walaupun nggak semuanya, afwan ya, bahasanya ya agak sedikit ekstrim nih, ya, vulgar ya bahasanya. Tapi ini pelajaran supaya kita tahu. Ya mohon maaf, ketika seseorang berhubungan suami istri, maka masuklah kemaluan laki-lakinya ini, maka mewajibkan dia mandi. Walaupun cuma kepalanya ya, walaupun nggak keluar mandi, walaupun cuma masuk aja. Yang laki nggak keluar, yang perempuan nggak keluar, tapi dua-duanya tetap wajib mandi. Dengan mujarrad, artinya dengan
sekiranya masuk kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, maka wajib untuknya mandi. Nah, di sini disebutkan yang pertama itu dia, ya, hubungan suami istri. Nah, para ulama ahli fikih mengatakan ilajul hajabah fil farj ini apakah hanya untuk kemaluan depan saja? Nah, para ahli fikih menyebutkan ada makna al-farj di sini bisa berarti mau dia hubungan suami istri secara hubungan yang normal, yang baik, yang halal, ataupun yang haram. Ada orang mau berhubungan yang haram, yang dosa. Contohnya dia berhubungan lewat duburnya, bukan lewat kubulnya. Maka apa? Ini jadi dosa haram buat dia, tapi tetap wajib mandi. Ya, keduanya wajib mandi. Ya, min adami aw ghairi. Oh, laki-laki juga ada homo wajib mandi. Tapi aslan ini enggak dibahas. Kenapa? Ini haram. Al-asal ini enggak dibahas. Jarang kan yang didengar suami istri hubungan lewat belakang. Itu nggak dibahas sama orang-orang kita nih, kaum muslimin, karena haram, nggak boleh, ya. Atau laki sama laki haram. Begitu juga min adami aw ghairi, dengan adami atau yang lainnya, hewan. Ada orang hubungan sama hewan, ya, tetap wajib mandi, tetap wajib. Ya, hayy aw mayyit, hidup atau mati. Ada orang hubungan yang mati. Oh, gimana? Tetap wajib mandi, tetap wajib mandi. Ya, jadi mewajibkan dia mandi walaupun hubungan dengan bayi. Ini hal yang banyak tasawwur. Kalau kita pikir, masa iya orang ngelakuin hal seperti itu. Insyaallah Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Tapi mungkin hal ini terjadi, maka hukumnya wajib mandi. Ulama yatawassa bi ilmi. Ulama itu meluaskan ilmunya, pembahasannya wal ba'd. Mereka itu mencari masalah-masalah. Sebab pernah terjadi di zaman dari Imam Syafi'i. Siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i? Alim. Kita semua ngikutin beliau. Imam Syafi'i pernah jalan masuk ke hutan, nggak sengaja ketemu sama seorang laki-laki hubungan sama seekor anjing. Allah kasih satu azab buat orang ini, nggak bisa keluar dari kemaluan anjing. Maka ini orang nangis di tengah hutan, kebingungan, nggak bisa keluar. Lalu Imam Syafi'i marah alaih. Setelah lewat Imam Syafi'i, dia minta tolong. Lalu Imam Syafi'i bilang, "A'udzubillah min dzalik." Ini hal yang buruk, ya, hal yang kita nggak ngarepin. Bukan hanya buat kita, buat orang lain. Kita nggak berharap orang atau melihat orang hubungan sama binatang. Siapa yang berharap? Hatinya jelek, kotor. Akhirnya Pak Imam Syafi'i ini minta tolong sama Imam Syafi'i, Pak tolongin. Imam Syafi'i samperin itu anjing, dielus telinganya. Setelah dielus dilepas. Ya. Ini orang bukan terima kasih sama Imam Syafi'i. Dia bilang, wahai Imam, sampai hal begini ente pelajarin. Ngeledek, ya. Kadang ada orang yang sudah dibantuin, dia ngeledek, ya. Kalau Imam Syafi'i bilang, iya, hal seperti ini anda pelajari buat ente, kata Imam Syafi'i. Karena ente anda belajar sampai hal begini nih, supaya tahu hukumnya seperti ini. Syahid berarti saksi dari kisah tersebut, ya, ada orang yang berhubungan sama binatang. Mewajibkan dia mandi. Nah, yang kedua seperti di dalam itu khurujul mani, keluarnya mani. Fal mani la yujabul ghusla illa idza baraz ay kharaj. Mani itu enggak mewajibkan seseorang mandi itu kecuali keluar. Nah, ini kaidah juga banyak dipakai. Sebab ada orang bilang saya ngimpi tapi enggak keluar mani, enggak basah. Ya. Ini enggak mewajibkan dia mandi, mimpi berhubungan, mimpi kalau misalnya bahasa Indonesia mimpi basah tapi enggak keluar. Nah, ini enggak mewajibkan dia mandi. Makanya para ulama bilang fal mani, ya, la yujabul ghusl illa idza baraz, kecuali keluarnya baru. Jadi ente lihat basah ada bekasnya, maka di situ ente diwajibkan mandi. Kharaj falau baqiya al-maniyu fi ghusbati dzakar fala yajibul ghusl.
Ya, kalau ada mani tapi masih di dalam lubangnya, di dalam, ya belum keluar, ijabul ghusl tidak mewajibkan dia untuk mandi karena masih di dalam. Ya.